Selamat datang di Seni Pasar Modal bersama gua lagi yaitu Fajar Sidik. Di acara yang paling kece yaitu kita akan ngebahas mengenai analisa fundamental saham. Sekarang kita masuk ke komponen terakhir dari laporan keuangan yaitu adalah laporan arus kas, cash flow statement, kayak gitu. Nah, di laporan arus kas inilah yang biasanya menjadi penghubung atau saling berrelate dengan yang namanya aset atau aktiva lancar, lalu berhubungan dengan namanya aktiva tidak lancar, berhubungan dengan liabilities baik lancar maupun tidak lancar. Apa yang terjadi di sana akan tergambar juga di tadi laporan arus kas kayak gitu. Jadi penting banget juga teman-teman harus mempelajari atau setidaknya memahami apa sih komponen-komponen yang terdiri laporan arus kas, terus relate-nya itu apa, itu yang terpenting bagi investor ya. Kita mulai dari kata pengertian. Apa sih laporan arus kas tersebut? Laporan arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Seperti namanya, arus kas. Teman juga arus berarti harus dari mana nih sumber arusnya? Sumber arus itu adalah pemasukan, terus arus berarti kan mengikuti dari hulu ke hilir. Hilirnya apa? Pengeluaran gitu. Dari arus kas itu adalah menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode. Maksudnya periode di sini adalah apakah laporan tersebut adalah kuartal atau laporan tersebut adalah tahunan atau annual reports. Kalau laporan kuartal artinya arus kas tersebut hanya menggambarkan per kuartal tersebut. Misalkan Q1 atau kuartal 1 artinya dia menggambarkan dari Januari sampai Maret. Kayak gitu. Kalau Q2 yaitu adalah menggambarkan Januari sampai Juni dan begitu selanjutnya. Sedangkan kalau annual report artinya menggambarkan keseluruhan dalam satu tahun tersebut berapa sih cash flow-nya. Jumlah aset dan kewajiban bisa berubah karena faktor tertentu. Ingat, aset itu adalah aktiva lancar atau aktiva, sedangkan kewajiban itu adalah liabilities atau hutang yang harus dibayarkan, itu kewajiban. Adanya pemeriksaan transaksi investasi dan pendanaan, maka dapat mengetahui penyebab perubahan kedua akun. Artinya kalau misalkan di laporan sebelumnya, yaitu yang ada laporan aset ataupun kewajiban atau liabilities, terus ada kendala atau kok ini turun ya, kok ini naik ya, apa penyebabnya? Cek lagi di arus kas tersebut. Itulah bisa menandakan ternyata kesini dilarikannya begitu. Berikut adalah komponen arus kas. Jadi bagi yang belum pernah lihat nih, laporan arus kas tuh kayak gimana sih nih? Bisa dilihat. Itulah contoh dari laporan arus kas. Yaitu ada arus kas dari aktiva operasi, arus kas dari kegiatan investasi, arus kas dari kegiatan pendanaan. Secara umum, semua laporan keuangan akan terdiri dari 3 komponen tersebut. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Dan di situ ada kata-kata dikurangi prive. Ingat, prive itu artinya dana pribadi. Maksudnya gimana? Artinya pemilik perusahaan mengambil dananya untuk kepentingan pribadi. Itu adalah prive. Arus kas dari kegiatan operasi merupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Bagian pertama dari laporan arus kas menggambarkan kas yang diterima dan digunakan bisnis selama aktivitas operasional normal, yaitu merincikan mengenai aset lancar dan kewajiban lancar. Bisa dilihat di situ kas yang diterima pelanggan dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditor. Arus kas bersih. Ingat, arus kas bersih. Artinya di sini akan berhubungan dengan yang namanya aset lancar gitu. Terus dikurangi beban pembayaran untuk beban-beban tersebut sendiri adalah kewajiban kayak gitu.
Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan sebagainya. Jadi rincian apa yang dia liabilities itu bisa tergambar dari sini. Beban-beban operasionalnya apa aja sih bisa tergambar di sini gitu. Arus kas dari kegiatan investasi. Dengar kata saja kita investasi. Ya udah kita udah tahu tujuannya itu apa. Tujuan ini akan mempengaruhi investasi dalam aset non lancar ataupun aktiva non lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan, gedung, bisa dilihat. Itu di sini pembayaran kas untuk pembayaran tanah. Artinya di sini nanti akan bertambah di yang namanya aktiva tidak lancar ataupun di liabilitasnya. Kalau misalkan itunya utang, jadi tinggal tergantung nih bayarnya dalam bentuk apa gitu, utang ataupun cash. Kalau cash jadi itu karena nambah di aktiva tidak lancar. Terakhir, laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Kata-katanya pendanaan. Artinya ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan, liabilities dan ekuitas. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dari utang. Contohnya, penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Artinya kalau kita pengen melihat berapa besaran dividen dan sebagainya, itu bisa kita lihat dari laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Apakah selama ini minus ataupun positif atau bertumbuh. Kalau bertumbuh berarti dividen kita juga bertumbuh penambahannya gitu loh. Udah simple, sesederhana itu kok laporan arus kas. Yaitu tadi ada 3 komponen tadi, aktiva operasi, investasi maupun pendanaan. Dan yang terakhir ini adalah catatan laporan keuangan. Jadi itu adalah komponen nomor 4 dan ini adalah komponen nomor 5, yaitu adalah catatan laporan keuangan. Artinya dalam penggambaran apapun angka-angka yang ada di 4 komponen lainnya itu kenapanya ada di catatan laporan keuangan. Jadi penting banget bagi kita ya sahabat SPM buat belajar atau setidaknya membaca laporan keuangan. Istilahnya yang komponen nomor 5 yaitu catatan laporan keuangan. Ya sangat membosankan sama kayak kita anak hukum ngebaca undang-undang yang ratusan halaman atau puluhan halaman. Kan pusing gitu ya. Aduh puyeng pala. Tulisan yang kecil-kecil kayak gitu. Nah ini juga sama gitu. Laporan keuangan tulisannya juga ya kecil-kecil lah. Kalau yang masih sehat matanya enak gitu. Ataupun yang hobi baca ya is okay. Tapi bagi yang gak hobi baca baru 5-10 halaman udah gantung gak? Ya gak sih? Jadi catatan laporan keuangan itu benar-benar hanya menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya di 4 komponen lainnya. Pengurangan atau kelebihannya itu apa, siapa yang beli, obligasinya apa, ataupun kemana itu tergambar dari catatan laporan keuangan. Jadi kalau misalkan emang benar ada yang aneh baru kita cek di komponen kelima tersebut. Tapi kalau nggak ada yang aneh ya nggak apa-apa sih, nggak usah rajin-rajin banget harus wajib membaca ya, nggak juga gitu loh. Ini balik lagi ke yang namanya style, balik lagi yang namanya sifat dari masing-masing berbeda. Kayak gua malas banget ngebaca catatan laporan keuangan karena banyak gitu loh. Jadi gue cuma ngebaca kalau misalkan ada yang aneh. Maksud yang aneh itu gimana? Misalkan salah satu itu menunjukkan kenaikan yang signifikan atau yang penurunan signifikan. Kayak gitu. Ini kenapa? Kan gak tergambar nih. Misalkan di 4 komponen itu. Kita lihat di laporan keuangan. Oh ternyata digunakan untuk ini. Oh ternyata digunakan untuk ini. Gitu sih. Jadi gak banyak ekstra tenaga yang keluar kalau setiap kita pengen investasi harus baca secara full. Ya harusnya baca full ya. Tapi gue ngajarin cara sesat. Cara praktisnya gitu. Ya lu gak harus baca full kalau emang gak ada yang aneh-aneh banget gitu. Misalkan ya normal. Misalkan yang ini naik. Ya udah. Kecuali misalkan nih sebelumnya 500 perak.
terus berikutnya langsung berubah jadi 5 juta. Itu kan aneh. Itu yang harus dicek. Kalau 500 naik ke 550 atau ke 600, ya wajar aja. Capek-capek banget bacanya gitu. Gak usah nyusahin diri sendiri deh. Yang penting apa? Yang penting itu punya keyakinan, oh ini perusahaan yang bagus. Itu bagian tertarik baca laporan keuangan ya. Tetapi mulai minggu depan kita akan lanjut ke tahap berikutnya setelah membaca laporan keuangan, yaitu membahas mengenai rasio perusahaan ataupun rasio keuangan. Nah, kalau kita udah ngebahas rasio-rasio ini nih, biasanya inilah yang sering digunakan oleh para investor pemula dan inilah yang digunakan oleh yang namanya para broker dalam mengajarkan kepada investor pemula ataupun para pemula yang baru terjun ke dunia saham itu. Oke, kita akan bahas di minggu depan di hari Rabu dan di hari Kamis. Oke, itu aja sih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Dan serta share kalau misalkan konten ini bermanfaat bagi elu, biar konten ini bisa semangat terus dalam berkarya dan menyebarkan positive vibes. Ya dah. Thank you for watching. See you, bye bye.